Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya, seperti biasa dengan Bagus Kaidar. Hadir lagi buat teman-teman semuanya. Dan di video kali ini kita jalan-jalan lagi ya teman-teman. Dan kali ini jalan-jalannya spesial banget ya. Masih di kawasan Cirebon. Dan kali ini saya sedang berada di Kota Sumber ya, Kabupaten Cirebon. Nah, di video kali ini saya mau ya sedikitnya berbagi visualisasi ya, jalan-jalan ke tempat kejadian asli, kisah tragis dari almarhumah Vina dan almarhum Eki ya, dua sejoli yang dihabisi oleh kawanan geng motor di Cirebon ini. Sebetulnya kejadian ini terjadi di tahun 2016 silam. Kalau nggak salah tepatnya itu di tanggal 27 ya, bulan Agustus. Dan di tahun 2016 tersebut memang sempat heboh ya di sekitaran Cirebon Raya ini. Dan waktu itu memang pelakunya sudah tertangkap ya, sebanyak 8 orang. Dan sudah dijatuhi hukuman, ada yang seumur hidup dan juga ada yang 8 tahun. Kisah tragis almarhumah Vina dan almarhum Eki ini viral kembali di tahun 2024 ini. Karena kisah kejadian tragis 2016 silam ini dibuatkan film kisah nyata ya. Dan ternyata sampai dengan saat ini penontonnya sudah sampai jutaan teman-teman. Yang lebih miris lagi, ternyata ada 3 tersangka belum tertangkap. Seperti yang dikisahkan di film dan informasi yang beredar, sebelum kejadian Eki dan Vina itu jalan-jalan ke Kota Sumber, Kabupaten Cirebon, dengan tujuan ke Taman Sumber ini. Taman Sumber ini setiap pagi, siang dan sore ramai ya. Dan untuk malam harinya biasanya sampai sekitar pukul 10. Karena memang di sekitaran Taman Sumber ini ada beberapa pedagang ya. Jadi banyak yang nongkrong-nongkrong gitu ya sampai dengan malam hari. Lokasi Taman Sumber ini ada di pusat Kota Sumber ya. Ini bersebelahan dengan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan ada beberapa kantor ya seperti Bank BJB, kantor Pos dan Giro, serta kantor laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Setelah selesai dari Taman Sumber, Vina dan Eki melanjutkan perjalanan pulang ya ke Kota Cirebon. Jarak dari Kota Sumber menuju ke Kota Cirebon mungkin sekitar 12 kiloan. Sebelah kiri ini adalah merupakan taman juga ya, tapi yang lebih besar lagi ini adalah hutan Kota Sumber, Kabupaten Cirebon. Dan di tempat inilah Vina dan Eki bertemu dengan rombongan geng motor dari Egi yang sedang nongkrong di sekitaran hutan Kota Sumber. Situasi hutan Kota Sumber di tahun 2016 yang lalu, untuk pagi, siang dan sore hari ramai ya. Karena di sini banyak para pedagang yang menjajakan kuliner. Tetapi selepas maghrib, para pedagang pun mulai sepi ya. Karena memang untuk penerangan itu hanya ada beberapa lampu yang menyala di sekitaran hutan Kota Sumber ini. Untuk saat ini di depan hutan Kota Sumber ada Taman Parkir Sumber. Nah, waktu di tahun 2016 yang lalu itu belum ada Taman Parkir Sumber. Hanya ada tanah kosong, dan sekarang sudah mulai ramai untuk malam harinya juga ya.
Selepas dari hutan Kota Sumber, Vina dan Eki melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Kota Cirebon. Di sebelah kanan ini ada Terminal Tipe B Kota Sumber, Kabupaten Cirebon. Dan sebelah kiri ini ada beberapa pertokoan juga ya. Nah, di sini juga ada buat teman-teman yang mau cari thrifting juga di sebelah kiri ini ya. Di tahun 2016 yang lalu sudah ada pertokoan, tapi tidak seramai untuk saat ini. Melewati jembatan Cipager, Kemantren, Kabupaten Cirebon. Dan sekarang sudah memasuki ya Jalan Pangeran Cakrabuana, Kabupaten Cirebon. Jalan Pangeran Cakrabuana ini merupakan jalan utama ya, akses dari Kabupaten Majalengka, Kota Sumber yang mau menuju ke Kota Cirebon. Setelah melewati hutan Kota Sumber, ternyata Vina dan Eki itu dibuntuti atau diikuti oleh Egi dan gerombolan geng motor tersebut. Sekarang sudah memasuki lampu merah Cempaka Arum ya, atau disebut juga dengan lampu merah Muntoya, karena di sebelah pinggir kiri ini ada pabrik air minum Montoya. Arah ke kanan yaitu ke Jalan Insinyur Soekarno yang bisa tembus ke daerah Ciperna ya. Yang mau ke Kabupaten Kuningan juga bisa lewat sini. Dan yang arah ke kiri itu ke Jalan Kedawung ya, Pantura Bypass Cirebon. Dan lurus ini yang mengarah ke Kota Cirebon. Sampai di sekitaran Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon ini pun kawanan geng motor Eki masih membuntuti Vina dan Eki. Dan di jalan inilah kawanan geng motor Eki mulai beraksi untuk memepet motornya Eki dan Vina. Untuk situasi di flyover Talun ini, memang kalau di jam 12 malam ke atas sepi teman-teman di sini ya, volume kendaraannya sudah mulai berkurang. Kawanan geng motor Egi semakin brutal ya untuk memepet motornya Eki dan Vina yang akhirnya sampai terjungkal di sekitaran flyover Talun ini. Dan disinilah kawanan geng motor Egi mulai melakukan kekerasan pertama ya terhadap Vina dan Eki. Dan disinilah juga terjadi pemukulan-pemukulan ya terhadap Eki dan Vina dari kawanan geng motornya si Egi ini. Di bawah ini adalah jalan tol Palikanci ya, atau disebut juga dengan jalan Trans Jawa, jalan tol Trans Jawa. Flyover Talun ini lokasinya ada di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Di depan sana terlihat ya dengan gagahnya Gunung Ciremai, gunung tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Setelah melakukan kekerasan atau pemukulan pertama di sekitaran flyover Talun ini, mungkin kawanan geng motor si Egi itu belum merasa puas dan akhirnya Vina dan Eki dibawa lagi menuju ke Jalan Perjuangan ya, tepatnya di daerah Majasem, Kota Cirebon. Oke teman-teman, di tempat inilah jalan layang atau flyover Talun, Kabupaten Cirebon, di Kecamatan Talun ini ya. Almarhumah dan almarhum Vina serta Eki disenggol motornya hingga terjatuh dan sudah agak tidak berdaya, langsung digiring lagi ke tempat di Jalan Perjuangan Majasem, Kota Cirebon. Dan di tempat inilah kawanan geng motor Egi melakukan tindakan kekerasan yang sangat sadis sekali ya terhadap Eki dan Vina. Melakukan pemukulan kembali ya
terhadap Eki dan Vina secara sadis yang akhirnya Vina dan Eki sudah tidak bernyawa lagi. Bahkan menurut informasi, almarhumah Vina sempat diperkaos dulu ya oleh kawanan geng motor tersebut. Di siang hari ini juga tempat ini memang sepi ya, jarang yang lewat teman-teman, karena memang di sekitar sini masih banyak kebun dan persawahan. Dan untuk malam hari juga ini sangat gelap sekali karena tidak ada penerangan lampu di sekitar gang ini teman-teman. Gang ini memang sepertinya buntu teman-teman ya, tapi di belakang sana kalau nggak salah ada beberapa rumah gitu. Setelah tahu bahwa Vina dan Eki sudah tidak bernyawa, maka kawanan geng motor Egi tersebut membawa kembali Eki dan Vina menuju ke flyover Talun tersebut, bermaksud untuk menghilangkan jejak tindakan kekerasan atau kriminal terhadap Eki dan Vina tersebut. Dan selanjutnya Eki dan Vina ditaruh di pinggir jalan ya, seakan-akan telah terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap almarhumah Vina dan almarhum Eki. Dan di tempat inilah warga sekitar dan pihak kepolisian menemukan jasad dari almarhumah Vina dan almarhum Eki. Semoga almarhumah Vina dan almarhum Eki husnul khotimah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu videonya teman-teman ya, jalan-jalan menyusuri ke tempat kejadian asli kisah tragis dari Vina dan Eki. Semoga 3 DPO segera tertangkap dan jangan lagi ada kasus-kasus seperti almarhumah Vina berikutnya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.